Di sebuah gubuk kecil di pinggiran desa, tinggallah seorang nona bernama Nona Licik. Ia memelihara ayam dan telurnya dijual. Nona Licik sama sekali tidak pernah memberikan telurnya begitu saja. Ia pelit dan hanya mau memberikan sesuatu kalau ada imbalan yang diharapkannya. Pada suatu hari, Nona Licik menemukan 6 butir telur di luar kandang ayamnya. Nona Licik berpikir dan berpikir. Sayang, telur ini pasti sudah busuk. Membazir sekali. Aduh, gimana ya? Apa aku kasih aja ya sama nona hidung kecil? Dia kan sudah tidak bisa mencium apa-apa sejak setahun yang lalu karena terserang flu yang berat. Iya, akan aku kasih aja sama nona hidung kecil. Siapa tahu dia akan membalas kebaikanku dengan memberikan aku madu dari lebah piaraannya. Aku bawa ke tempat nona hidung kecil. Oh, terima kasih. Kau memang baik hati, Nona Licik. Tunggulah sampai musim panas. Akan ku mengirimkanmu sebuah madu. Setelah Nona Licik pulang, ada lagi yang mengetuk pintu rumah Nona Hidung Kecil. Astaga, ternyata adiknya mengirimkan 12 butir telur. Wah, telurku kebanyakan. Bagaimana aku kirimkan sebagian ke Twinkle si Pri saja nantinya. Maka disuruhnya pembantunya mengantarkan 6 butir telur yang diterimanya dari Nona Licik ke rumah Twinkle. Tetapi Twinkle hendak pergi ke rumah bibinya yang sedang sakit, sehingga tak bisa mengolahnya. Akan kubawa telur ini ke rumah nenek suka mengorok. Dia baru sakit dan harus makan makanan yang menyehatkan. Maka dibawanya telur itu ke rumah nenek suka mengorok. Karena beliau sedang tidur, Twinkle meninggalkannya di depan pintu. Dari luar, terdengar oleh Twinkle, nenek itu sedang mengorok. Nenek suka mengorok, mengomel ketika melihat telur di luar pintu rumahnya. Apa tadi Twinkle ya yang memberikannya? Harusnya Twinkle tahu bahwa dokter melarangku memakan telur. Tapi sayang ya, aku tidak bisa memakannya. Aku juga tidak bisa memberikannya kepada Twinkle lagi. Sebab ia sudah pergi. Atau aku berikan saja kepada ibu ketakutan. Pasti ia senang menerima telur ini. Dia tuh terlalu miskin untuk membeli telur. Dan dia juga jarang masak telur. Atau aku berikan saja kepada ibu ketakutan. Ibu ketakutan sangat gembira menerimanya. Terima kasih banyak. Bagaimana kesehatanmu sekarang? Semoga cepat pulih kembali. Sekali lagi, terima kasih banyak. Tetapi, belum sempat ibu ketakutan menikmati telur pemberian nenek suka mengorok, pintu rumahnya diketuk orang lagi. Cepat-cepat ia membukakan pintu. Ternyata yang datang adalah Nona Licik. Wajahnya berkerut mengerikan. Kau pinjam 50.000 minggu yang lalu. Dan kau juga berjanji akan membayar 60.000 minggu ini. Mana uangnya? Licik, aku belum punya uang. Maukah kau memberiku waktu sehari lagi? Oh Nona Licik, bantulah aku. Maukah kau memberiku waktu sehari lagi? Tidak,
Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Tiba-tiba terlihat oleh Nona Licik 6 butir telur di atas meja. Hei, kau punya 6 butir telur di atas meja. Berikan telur itu semua kepadaku. Dan kau akan bebas dari hutangmu. Baiklah, bawalah telur itu. Nona Licik membawa telur itu pergi. Ia tak tahu bahwa telur itu adalah telur yang diberikannya kepada Nona Hidung Kecil tadi pagi. Akan kubuat telur ceplok untuk sore nanti. Setelah mengeluarkan pan dari lemari dapur, kemudian digorengnya potongan daging panggang dan beberapa buah jamur di dalam pan itu. Setelah harum baunya, barulah telurnya dimasukkan. Apa? Busuk? Lagi? Busuk lagi? Ini adalah telur yang terakhir. Lagi-lagi busuk. Tega-teganya ibu ketakutan memberikanku telur busuk. Ibu ketakutan sudah benar-benar keterlaluan. Berani-beraninya ya memberikan aku telur busuk. Hal ini sudah tidak bisa dibiarkan lagi. Aku akan segera melaporkannya polisi. Ya, aku akan segera melaporkannya ke Nona Plot. Dan pasti ibu ketakutan akan dimarahinya habis-habisan. Iya, hingga ia benar-benar ketakutan. Lihat aja nanti. Maka pergilah Nona Licik ke rumah Nona Plot dan menceritakan pengalamannya. Nona Plot mengajaknya ke gubuk ibu ketakutan. Dasar perempuan tidak tahu terima kasih. Berani-beraninya kau memberikan aku telur busuk. Dari mana kau dapat telur itu, hah? Oh, itu dari nenek suka mengorok. Jangan salahkan aku. Sungguh, aku tidak tahu bahwa telur itu busuk. Sungguh, aku tidak tahu. Hah, nenek suka mengorok. Ayo kita temui dia. Telur yang kau berikan kepada ibu ketakutan busuk semua. Mengapa kau begitu tega memberikan telur busuk kepada orang lain? Aku juga tak tahu bahwa telur itu busuk. Kamu tahu aturan sedikit dong, Cik. Jangan bicara begitu. Aku juga mendapatkannya dari Twinkle yang dikirimkan oleh Pak Hidung. Kalau begitu kita temui Pak Hidung Kecil. Ah, kebetulan dia ada di sana. Hai Pak Hidung Kecil. Aku ingin menanyakan sesuatu. Apa? Begini, Pak Licik ingin melacak jejak telur busuk yang diberikan oleh ibu penakut kepadanya. Ibu penakut mengatakan telur itu dia dapatkan dari nenek suka mengorok. Dan nenek suka mengorok mengatakan telur itu ia terima dari Twinkle. Katanya kau yang memberikan telur itu kepada Twinkle. Dari mana telur itu? Apakah itu telur ayam peliharaanmu? Mengapa memberikan telur busuk kepada Twinkle? Aku tidak memelihara ayam. Kalau Pak Plek menanyakan dari mana asal itu, ya seharusnya Pak Licik tahu dari mana asal telur itu. Karena dia sendiri yang memberikan telur itu kepadaku.
Apa? Jadi kau yang memberikan telur busuk itu kepada Pak Hidung Kecil, Licik, dan berani-beraninya kau menggangguku, membuang-buang waktuku saja, padahal itu telurmu sendiri. Dan kau pasti tahu, telur yang kau berikan kepada Pak Hidung Kecil itu busuk. Mengapa lakukan itu? Nona Licik tak bisa berkata apa-apa. Nona Hidung Kecil memandangnya dengan rasa jijik. Dia memang licik dan pelit. Tak pernah yang memberikan sesuatu yang bagus. Seharusnya aku sudah menduga dari awal bahwa telur yang kau berikan kepadaku itu busuk. Syukurlah telur itu kembali kepadamu. Dasar licik, tahu rasa kau. Benar, Nona Licik merasakan akibat kelicikannya sendiri.